Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini di mata kuliah kecerdasan buatan, saya akan menjelaskan tentang tutorial hand landmark menggunakan OpenCV dan Python di materi ke-8 atau di pertemuan ke-8 ini. Jadi saya akan jelaskan apa itu hand landmark dan bagaimana cara kerjanya dan fungsinya untuk apa. Nah, jadi di sini di materi ke-8 ini kalian bisa lihat di samping ini ada gambar telapak tangan. Jadi di sini ada titik-titik warna hijau. Nah, apa itu titik-titik warna hijau? Titik-titik warna hijau itu adalah titik koordinat yang membaca pergerakan telapak tangan kita dan juga sebagai titik di mana garis-garis tersebut ditarik seperti itu. Jadi yang membaca pergerakan telapak tangan kita adalah titik-titik yang warna hijau ini. Dan titik-titik warna hijau ini disebut dengan titik koordinat. Nah, selanjutnya adalah Nah, jadi di sini kalian harus menginstal dulu media pip. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana menginstal media pip. Jadi di sini akan saya jelaskan dulu hand landmark tangan ini memungkinkan Anda mendeteksi hand landmark tangan dalam sebuah gambar, yaitu gambar telapak tangan. Jadi kita dapat menggunakan project ini atau tugas ini untuk menemukan titik-titik kunci tangan dan membuat efek visual pada titik-titik tersebut. Kemudian setelah itu saya akan jelaskan lagi. Jadi model hand landmark tangan ini menggunakan bundel model dengan dua bundel paket. Jadi model paket, model deteksi telapak tangan dan model deteksi landmark tangan. Jadi model landmark tangan mendeteksi lokalisasi titik kunci dari 21 koordinat, yaitu titik-titik koordinat yang saya sebutkan tadi. Titik-titik warna hijau itu dia disebut dengan titik-titik koordinat. Nah, ini tidak harus 21, tapi pada umumnya mendekati 21. Kemudian titik koordinat tersebut ditentukan atau kita buat kemudian untuk mendeteksi telapak tangan. Nah, model ini dilatih pada gambar 30.000 gambar, dilatih pada 30.000 gambar dunia nyata serta beberapa model tangan sintetis yang dirender pada berbagai latar belakang. Jadi memang ini sebelumnya sudah dibuat datasetnya atau project data latihnya untuk menentukan titik koordinat tersebut atau membaca telapak tangan kita tersebut. Gitu. Jadi paket model penanda tangan ini berisi model deteksi telapak tangan dan model deteksi penanda tangan. Model deteksi telapak tangan ini, ini yang tadi. Jadi karena menjalankan model deteksi telapak tangan memakan waktu saat dalam mode video atau streaming langsung. Jadi dia butuh waktu untuk memproses gambar dari telapak tangan kita tersebut dan membaca titik-titik koordinat tadi. Nah, kemudian hand landmark ini menggunakan kotak pembatas yang ditentukan oleh model landmark tangan dalam satu frame untuk melokalisasi wilayah tangan untuk frame berikutnya. Kemudian penanda tangan ini hanya memicu kembali model deteksi telapak tangan jika model penanda tangan tidak lagi mengidentifikasi keberadaan tangan atau gagal melacak tangan di dalam bingkai. Hal ini mengurangi frekuensi hand landmark mengaktifkan model deteksi telapak tangan. Jadi kesimpulannya maksudnya di sini adalah sistem deteksi telapak tangan ini hanya akan mendeteksi ketika dia mendeteksi telapak tangan di wilayah kamera tersebut. Gitu. Jika di wilayah kamera tersebut atau gambar yang ditangkap oleh kamera tersebut tidak terdeteksi telapak tangan, maka landmark ini tidak akan muncul. Gitu. Nah itu maksud dari penjelasannya. Nah jadi sebelum kalian sebelum kalian menjalankan program ini, kalian juga perlu menginstal beberapa library di sini. Nah, salah satunya adalah OpenCV dan MediaPip di situ. Tapi tentu kalian harus menginstal dulu Python. Nah, di mana menginstal Python ini bagi kalian yang belum jalan ya laptopnya. Jadi di pertemuan sebelumnya kan saya sudah menginstal di beberapa laptop di kelas itu. Jadi sudah ada yang bisa jalan. Jadi maksudnya ada beberapa laptop di kelas yang sudah bisa mendeteksi wajah. Di situ menandakan bahwa sistem OpenCV dan Python sudah berjalan.
Nah, itu kalian tidak perlu lagi install Python untuk menjalankannya. Jadi yang kemarin laptopnya sudah berhasil deteksi wajah itu tidak perlu menginstal lagi Python atau OpenCV. Di sini saya menjelaskan bagi yang belum menginstal saja. Nah, kalau kalian mau menginstal Python, kalian buka Microsoft Store di sini. Nah, di Microsoft Store ini kalian ketikkan aja Python di atas ini. Kalian ketikkan Python, nanti muncul, kalian install aja. Nah, perbedaannya apa? Kalau kalian menginstal Python di Microsoft Store dan di langsung download. Jadi kalau di Microsoft Store ini dia langsung tersinkronisasi. Nah, kalau misalkan seandainya laptop kalian tidak bisa membuka Microsoft Store, kalian bisa download langsung di websitenya Python. Nah, kalian tinggal ketikkan aja Python gitu. Di sini saya udah masuk sebetulnya. Jadi di sini kalian ketikkan Python, kemudian setelah muncul kalian klik download. Nah, di sini kalian tinggal download. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika kalian menginstal Python di luar Microsoft Store, di sini di tampilan website ini, setelah kalian download, kalian install, itu ada beberapa settingan yang perlu kalian atur. Jadi di sini saya akan contohkan. Nah, jadi ketika kalian dalam proses install, ini khusus yang bagi install kalian dapat download ya, maksudnya bukan yang install di Microsoft Store, tapi di luar Microsoft Store downloadnya, yang di sini tadi itu. Nah, ini kalian pas dalam proses install, kalian jangan lupa centang ini. Pokoknya setiap install Python kalian harus centang ini, path ini. Kan di sini ada dua, nah kalian centang aja path ini. Pokoknya yang paling utama path ini. Kalian centang. Jadi apa tujuan mencentang path ini? Path ini kalau kalian nggak centang, nanti Python kalian tidak tersinkronisasi dengan sistem di laptop kalian atau dengan Visual Studio. Jadi kalian perlu install path ini gitu. Nah, setelah itu kalian baru lanjut next, terus sampai selesai install. Nah, setelah kalian install Python, kalian install Visual Studio. Ini sekali lagi saya jelaskan, ini bagi kalian yang kemarin belum install Python dan Visual Studio. Ini kalian bisa lihat tutorial ini. Nah, kalian install Visual Studio, kalian download yang warnanya biru ya di sini. Nah, bagian bawah ini diklik aja. Nah, kemudian download di sini. Nah, ini kalian download Visual Studio-nya, kemudian dijalankan. Nah, setelah itu kalian ketikkan programnya di sini sudah saya. Nah, ini di PPT bagian bawah di sini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ini program pertama. Jadi ini program pertama. Program pertama ini kalian beri nama hand detection. Jangan salah namanya. Jadi hand detection. Huruf besar dan huruf kecilnya ini harus sama dengan yang di PPT ini. Kenapa harus sama? Karena dia ini membaca file itu. Jadi ini kan di sini ada dua nanti. Di sini ada dua filenya, programnya. Jadi kalau kalian salah menamakan file, di situ nanti tidak terpanggil filenya. Contoh sebagai contoh di sini program pertama ini saya kasih nama hand detection. Nah, ini di program kedua dengan nama file utama, ini kan ada from hand detection. Nah, dia memanggil file yang pertama ini. Seperti itu. Nah, jadi itu yang saya katakan, nama ini jangan sampai salah nama file ini. Jadi kalian ketikkan program ini, kalian ketikkan kemudian kasih nama hand detection di sini untuk file yang pertama ini. Nah, kemudian habis itu kalian save. Save-nya jangan lupa ini save-nya di dalam satu folder ya. Jadi saya sudah jelaskan di sini save kedua program tadi di dalam satu folder yang sama. Nah, ini kalian ketikkan, kalian beri nama hand detection. Kemudian kalian ketikkan lagi program kedua ini, kalian beri nama filenya utama gitu. Nah, kemudian save program tadi di dalam satu folder. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini saya save dalam folder tangan 1 di sini. Saya save dalam folder tangan 1. Nama foldernya tangan 1, di sini file di dalam folder tangan 1 ini, dua file ini. Ini saya akan jalankan bagaimana sih tampilannya. Nah, ini saya akan jalankan. Kalian menuju ke file utama ini, coba kalian run atau jalankan. Nah, di sini kamera akan aktif.
Kamera akan aktif dan akan mendeteksi telapak tangan. Nah, di sini saya akan tunjukkan telapak tangan saya. Nah, ini dia bisa membaca telapak tangan. Di situ ada warna merah, titik-titik warna merah. Itu adalah titik-titik koordinat yang saya jelaskan tadi. Nah, ketika kita menggenggam tangan, maka dia akan membentuk genggaman tangan juga karena dia membaca titik-titik koordinat dari tangan kita. Ketika saya menggenggam tangan, dia akan menggenggam juga. Ketika saya balikan, dia akan membalik juga. Seperti itu. Nah, ini tampilannya. Tampilannya kira-kira seperti ini. Ini adalah program awal dulu, jadi kalian usahakan kalian jalankan dulu sampai berhasil. Setelah itu baru nanti kita masuk ke dalam tahap project lanjutan. Tahap project lanjutannya adalah kita nanti akan membesarkan dan mengecilkan volume dengan hanya menggerakkan tangan kita. Jadi kita hanya cukup gerakan seperti ini, maka volume akan besar, kemudian kita giniin, volume akan kecil. Seperti itu. Nah, untuk mengeluarkan gambar ini, kalian tekan saja A di sini. Nah, tekan A. A-nya huruf kecil ya, jadi pastikan caps lock kalian itu tidak aktif untuk supaya huruf kecil yang kepencet A-nya. Nah, huruf kecil itu di sini kalian bisa rubah di sini untuk close-nya. Di sini kan ada A. Nah, berarti di sini maksudnya adalah di sini artinya jika kita menekan tombol A, maka tampilan dari Windows akan keluar atau tampilan dari kamera akan keluar seperti itu. Kalian bisa rubah, kalian ganti A atau B untuk mengclose dari tampilan kamera tadi gitu. Jadi kalau kalian jalankan di sini, misalkan kalian jalankan program tadi, nah ini kalau kalian close saja dari sini, dia nggak mau keluar dia tuh, dia akan kembali lagi. Nah, jadi solusinya adalah dengan menekan tombol A ini, karena di sini kita kasih perintah dengan menekan tombol A, maka kamera akan close atau tertutup seperti itu. Ini kalau kalian gini nggak bisa ketutup gitu. Nah, ini kalau saya tekan tombol A baru dia close seperti itu. Nah, itu fungsinya atau cara mengoperasikannya. Nah, itu kalian jalankan dulu programnya. Yang belum install dulu. Jadi di sini kalian kalau sudah, jadi di sini ada beberapa perintah di sini setelah kalian install Python, kemudian Visual Studio, kalian ketikkan, ini bagi yang belum ya, saya jelaskan lagi. Ini bagi yang kemarin laptopnya belum berhasil deteksi wajah. Bagi yang sudah deteksi wajah tidak perlu jalankan perintah ini. Nah, kalian copy file pip install numpy ini, kemudian kalian buka CMD, kemudian kalian pastekan di sini. Nah, kemudian kalian enter karena saya sudah install jadi tidak perlu. Sama yang di bawahnya juga sama. Nah, ini pip install OpenCV Python, ini kalian copy, kemudian kalian pastekan di CMD, kemudian enter. Ini pastikan laptop kalian juga terkoneksi ke internet seperti itu. Nah, setelah dua ini install, kalian install juga pip install media pip gitu. Nah, ini media pip ini. Jadi kalian bisa ketikkan atau bisa kalian copy di sini. Kemudian masuk ke CMD, paste, kemudian enter. Ini karena saya sudah install, jadi ketika saya enter, maka tampilan akan seperti ini. Ini sudah saya install. Nah, jadi kalian install 3 dulu library ini supaya bisa menjalankan project deteksi telapak tangan tadi. Nah, seperti itu. Jadi setelah berhasil sudah kalian jalankan, sudah kalian install 3 library ini, kalian pastikan dulu sudah terinstall apa belum dengan mengetikkan pip list di sini. Nah, ketika kalian mengetikkan pip list di sini akan muncul beberapa paket atau library yang sudah terinstall di laptop kalian. Nah, di sini karena saya sudah menginstal media pip, maka di sini akan tampil media pip dengan versinya. Kemudian saya juga sudah menginstal OpenCV. Ini karena sudah saya install jadi di sini sudah muncul. Seperti itu. Nah, saya juga sudah menginstal NumPy, di sini sudah ada. Ini kalian pastikan 3 ini yaitu media pip, kemudian NumPy dan OpenCV ini sudah ada di laptop kalian, sudah terinstall dengan cara mengetikkan pip list ini. Nah, itu kalian bisa coba terlebih dahulu.
Nah, ini kalian jalankan dulu projectnya, programnya sudah ada di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Hasil dari projectnya. Nanti di tahapan lebih lanjut, kita akan buat project yang lebih canggih lagi dan lebih menarik lagi. Dan itu bisa menjadi inspirasi kalian untuk tugas akhir atau skripsi nanti. Karena ini kecerdasan buatan ini lagi fenomenal, lagi tren, lagi dibutuhkan oleh masyarakat luas. Dan eh, banyak juga fungsinya seperti itu. Jadi kalian ini bisa menjadi ide yang benar-benar menarik untuk skripsi kalian seperti itu. Bahkan kalian bisa juga ikut project-project kegiatan perlombaan dan kalian bisa membuat project seperti ini. Tuh. Jadi tahap ini kita mulai dari tahap dasar dulu. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang deteksi wajah, di sini dengan project deteksi telapak tangan. Nanti di tahap selanjutnya tetap kita bermain di project telapak tangan juga, tapi untuk volume, membesarkan dan mengecilkan volume. Seperti itu. Nanti di tahap lanjutnya lagi ada lagi kita kombinasikan dengan IoT seperti itu. Itu lebih canggih lagi, lebih keren. Jadi di mata kuliah ini kalian tidak hanya mengerti tentang kecerdasan buatan, tapi juga kalian akan paham nantinya tentang IoT. Tuh, kalian mungkin saya nggak tahu kalian udah ada mata kuliah IoT apa enggak atau dapat mata kuliah IoT apa enggak. Tapi nanti kalian saya akan ajarkan juga bagaimana mengkombinasikan antara kecerdasan buatan dengan IoT. Jadi nanti kalian bisa paham dua bidang ilmu sekaligus seperti itu. Jadi IoT ini adalah gambaran sedikit, IoT adalah mengontrol perangkat-perangkat elektronik dan lain-lain yang tadinya tidak terkoneksi ke internet jadi terkoneksi ke internet. Misalkan kalian bisa menyalakan lampu dari jarak jauh lewat HP dan lain-lain, itu masuk ke dalam project IoT tadi. Seperti itu. Itu saya akan kombinasikan, nanti saya akan ajarkan mungkin di pertemuan ketiga. Jadi pertemuan minggu depan saya akan jelaskan untuk mengontrol eh, apa namanya volume terlebih dahulu. Nanti di pertemuan ketiga dari hari ini saya akan kombinasikan antara kecerdasan buatan dan IoT juga. Nanti saya akan tunjukkan mini PC gitu, komputer mini juga saya akan tunjukkan kepada kalian supaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Karena komputer mini itu juga bisa digunakan untuk project-project seperti ini. Gitu. Untuk IoT, untuk kecerdasan buatan itu bisa. Jadi komputer mini nanti yang akan saya tunjukkan itu ukurannya hanya sebesar KTP gitu. Tapi dia fungsinya sama persis dengan laptop bahkan komputer atau PC yang besar. Anda bisa bayangkan ukurannya hanya sebesar kartu KTP seperti itu. Tapi fungsinya bisa sama dengan komputer atau laptop. Nah, jadi kita bisa gunakan mini PC itu. Nanti akan saya tunjukkan juga di pertemuan keempat mungkin atau kelima. Nanti kita terus kembangkan project-project kita. Ini memang project ini cukup lumayan rumit bagi sebagian orang. Tapi justru di sini ini bisa menjadi ide-ide skripsi mereka, ide-ide skripsi kalian. Karena kalian kan sudah masuk ke semester 5. Nah, itu sudah waktunya untuk mencari judul skripsi. Ini bisa menjadi ide kalian untuk mengangkat judul skripsi nanti. Seperti itu. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri untuk PPT-nya dan kalian juga bisa pelajari sendiri nanti tentang landmark tangan ini. Nah, jangan lupa di sini untuk filenya ini ditaruh di folder yang sama. Nah, oh ya, setelah kalian menginstal tadi itu, setelah menginstal Python, open Visual Studio, kalian juga harus pastikan bahwa di Visual Studio juga sudah terinstall atau sudah tersinkronisasi di sini. Nah, ini kalian kalau belum install, kalian install dulu di sini. Kemudian untuk OpenCV-nya biasanya dia sudah otomatis sebenarnya, tapi kalian perlu cek dulu apakah sudah terinstall atau belum. Gitu. Di sini. Nah, ini kalian install kalau belum terinstall. Ini kalian jalankan dulu projectnya, kalian coba-coba lah eksperimen gitu. Kalau misalkan error, kalian cari errornya di mana.
Nah, karena nanti tugas akhir juga di UAS nanti kalian akan membuat sebuah coding atau program yang kira-kira sama seperti ini. Mirip lah, mendekati seperti ini. Jadi kalian perlu pelajari dulu di semester awal ini tentang project-project seperti ini. Nanti saya akan buat entah itu tugas individu atau tugas kelompok, yang pasti nanti di UAS nanti project yang akan dibuat seperti ini. Baik, mungkin sekian saja untuk penjelasan dari materi atau pertemuan ke-8 ini. Jadi kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa WA saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.